Salam, salam sadis, salam hari Selasa, salam hijau kembali. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening hari ini. Seperti kita harapkan kemarin ya, di video kemarin pas lagi koreksi, habis dia nutup weekly candle jelek, terus dia koreksi, ya itulah kita harap dia bisa bertahan di 16 ribuan karena di situ supportnya cukup kuat ya, lumayan tertahan. Nah, hari ini tadi pagi Selasa daily-nya nutup di 16.200, udah kelihatan mulai dia stable di situ. Nah, terus ini mulai disorong balik kembali ke 16.500 ya. Nah, mudah-mudahan saya rasa range-nya di situ 16.4 sampai 16.7. Mungkin dia coba retest ke 16.700 lagi. Andai kata bisa kesorong, ya dia tes ke 17.000. Ya kita lihatlah hari ini. Tapi udah kelihatan indah. Semalam yang serok-serok udah ini ya. Jadi kita lihat dulu market ini. Sekarang saya buat video. Market cap udah ke atas lagi, sudah di 835,8 billion, volume 46,3, BTC dominance di 37,9 ya, bagus. Dia lagi sorong hijau, kalau begitu BTC dominance-nya bagus buat altcoin ya. Jadi altcoin yang kemarin serok, misalnya ada ini yang apa, jangan tanya lagi TP di mana gitu ya. TP bertahap lah. Karena besok Rabu masih volatile, kita nggak tahu ya. Besok si Jerome Powell ada ini juga, jadi TP bertahap aja, ya kan? Yang udah jelas ini, cuan ambil bertahap kalau kalian ini, ya kan? Ya, jadi kita lihat. Jadi sekarang saya buat video BTC di 16.487. Ethereum di 1200-an, BNB 300 ya, XRP 39 sen. Doge cepat ngeban ya, Doge udah balik lagi. Lumayan Doge udah 10 sen lagi, cepat ngeban juga. Cardano 31 ya, lumayan lah, ada yang cepat ngeban, lumayan ya kan. Polygon 84, Litecoin lumayan juga, 7%-an dia ngeban ya. Wah, Chainlink lumayan, Chainlink ngeban lagi 10% ke atas, cepet dia ya. Chainlink masih ini ya, kemarin kalau ada yang serok ya boleh lah ya. Atom juga lumayan 4%, Theta juga lumayan ya. BNB ya lumayan lah kemarin. Kalau ya lihatlah hari ini, kalau masih mau nunggu malam ini baru TP, boleh kita lihat, siapa tahu ini dia. Saya buat video di 16.486 gitu, 87 86 gitu ya. Mungkin aja nanti agak dia tes lagi. Saya rasa dia akan coba ke 16.000, retest 16.700, 16.600, 16.700 mungkin aja. Nah di situ kalau altcoin ya semoga BTC dominance-nya gitu, jangan naik ya. Jadi altcoin bisa agak naik. Kalau kalian pengen yang udah serok mau TP, TP ya, bertahap ya. Karena besok Rabu kita nggak tahu apa yang mau ngomong. Semalam aja untuk BTC karena udah koreksi kemarin siang itu, dia bisa bertahan cukup lumayan, ada yang nahan ya di 16.100, 16.200 di situ ditahan. Padahal semalam seperti yang saya bilang, agak hati-hati si Bullard ngomong karena dia hawkish ya, tahu. Ya ternyata benar yang dia masih hawkish, rada hawkish semalam speak-nya itu. Jadi saham drop ya. Emas juga drop seperti emas ya, taksir kisaran $10, ternyata benar $14, 14,20 dia koreksi ya. Silver lebih lumayan koreksinya, sampai 2% lebih juga, perak koreksi. Dow Jones, S&P, Nasdaq koreksi semalam setelah si Bulat ngomong rada hawkish. Dia bilang kita masih akan coba pertahankan, naikkan high rates gitu ya. Jadi market langsung
negatif begitu. Dia bilang dia agak hawkish, saya tahu si Bular ini masih ini. Dia salah satu yang hawkish, saya katakan. Cuma ya besok kita lihat, kita nggak tahu apa yang akan disampaikan kakek Jerome. Ya semoga dia nggak kayak si Bulat gitu. Cuma kita kan nggak tahu, kita wanti-wanti aja, hati-hati. Saya rasa market hari ini sampai besok sore atau maghrib mungkin masih akan dibuat hijau dulu sebelum gimana. Biasanya gitu tuh, biasanya gitu ya. Sebelum nanti rada volatile, ya kan? Karena besok juga sebelum Fed ini ngomong juga Joel opening job gitu ya. Terus masih ada apa lagi saya lupa. Ada beberapa event penting sebelum si Jerome Powell speak gitu ngomong ya. Jadi besok yang market ya agak ini agak disorong juga dari market Asia yang sorong ke atas ya. Jadi kita lihatlah. Ya, paling nggak hari ini agak-agak enak lah lihat marketnya daripada kemarin gitu kan. Tapi ya butuh koreksi sih. Kemarin koreksi kan lumayan bisa dapat serok harga murah lagi. Nah, ya kan. Nah, sekarang TP lagi. Ya, asal konsisten, jangan takut ngadepin market ya. Jadi gitu, buat yang scalping atau yang swing ya. Jadi hari ini saya rasa gitu, market ini kita lihat dia akan kemana. Saya rasa dia akan coba di 16.600, 16.700 dia akan retest ke situ. Ya kan, kalau bisa tembus 16.7 ya next targetnya di 17.100, 17.200 di situ ya. Kita lihatlah sampai besok apakah ini. Terus kita hati-hati. Jadi sedikit saya bahas inilah pertanyaan, karena kemarin saya ngomong banyak tanya kok koin ini safe nggak. Ya saya mana tahu, saya bukan regulator loh. Kita cuma lihat news, saya sampaikan ini kan lagi digodok ya kan. Ya kira-kira yang udah jelas kita agak ambil itu kan kita taksir karena dia ada kerja sama pemerintah. Biasanya kalau udah ada kerja sama pemerintah, ya biasanya kan udah nggak dicolek itu aja ya kan. Atau yang sudah ngomongin, udah di ini security misalnya AMP kan. Hari itu udah ngomongin kan sudah di-delist gitu ya kan. Binance juga akan delist AMP juga, tapi Binance US gitu ya. Hari ini santai lah, kita ngobrol dikit sambil ini ngopi dikit. Terus ya jawab ini sedikit yang tanya masih Solana gimana Solana. Jadi Solana newsnya gini. Binance waktu Jumat atau Sabtu terakhir saya buat video itu kan saya bilang Sejet akan siram duit lah ke market gitu kan ya. Dia siram juga ke proyek-proyek rupanya. 1 billion untuk recovery market, 1 billion lagi kayaknya dia bagi-bagi ke proyek-proyek. Jadi salah satu proyek kayaknya kalau ini dealnya bagus, Solana juga dia ini support gitu. Kemungkinan karena itu ngajak ininya dari ini jam kripto. Rupanya jam kripto ini salah satu investor besar juga di Solana sama Aptos. Ya. Jadi bukan Alameda aja, rupanya selain Alameda ada jam kripto yang lumayan gede invest di Solana juga gitu. Jadi dia ngajak Binance masuk lah bantu recovery gitu kayaknya, termasuk Aptos. Ya, nah itu good news juga. Nah, terus juga Ren kan sempat pas 10 hari lalu kena dump pas kasus Solana itu karena pakai jaringan bridge-nya Ren kan. Nah, itu juga kayaknya Sejet Binance mau coba bantu Ren juga, makanya Ren sempat naik kembali sekitar 32% ya beberapa hari lalu tuh kan Ren sempat naik lagi ke atas lebih kurang 30-an% lah ya kan. Itu karena si Sejet bilang kayaknya dia mau bantu Ren juga, tapi ini semua masih belum suatu kepastian, masih rencana, tapi market kamu udah tanggapi positif. Nah jadi buat kalian yang hold Solana
ya sementara satu good news sih, andai kata bener nanti jadi jam kripto itu deal sama CZ, Binance, gimana ini kerjasamanya, ya saya rasa Solana ke depannya masih ada prospek gitu. Karena kalau bener selama ini kalau proyek yang udah si Binance ambil alih, biasanya kan bagus gitu, ya kan? Jadi nggak mainan lagi gitu, ya kan? Jadi ya kita lihat lah, itu yang bisa saya sampaikan selama seminggu. Masih banyak yang tanya Solana gimana, Solana gimana. Saya bilang masih abu-abu, tapi tadi saya lihat ini beritanya si jam kripto lobby, terus oh boleh juga ini ada satu ini dengan Binance ya, CZ. Jadi ya semoga aja bisa deal, bisa jadi kerjasamanya si CZ mau danai proyek untuk recovery. Nah, itu satu good news buat yang masih sangkut di Solana ya. Terus juga Aptos, kayaknya Aptos banyak sekali proyek-proyek yang korban dari si Kribo ya. Ternyata di belakang banyak sekali korban Kribo gitu. Ya. Jadi ya ada yang mungkin masih proyek bagus, mungkin masih ada harapan, atau mungkin juga dulu ada kerjasama Binance atau apa, mungkin si CZ masih ingat kerjasama baik, mungkin itulah dia pilih-pilih lah. Nanti kita lihat mana yang dia ini kan, dia bantu suntik dana, ya kan. Jadi kayaknya saya rasa Solana bisa, karena si jam kripto ini juga lumayan dia lumayan juga ngelobi sama Aptos gitu. Ya, cuma Aptos masih agak sedikit ini visinya tokenomiknya nggak jelas Aptos gitu ya. Itu Aptos banyak masih tanda tanya gitu. Tapi ya kalau dia udah drop nanti, kalau misalnya ada good news, boleh aja kalian ini ya kan. Saya rasa itu juga nanti akan dimainkan mereka itu sama paus-paus itu atau apa, kita lihat lah ya. Jadi itu aja. Terus tadi ada yang tanya, kok kenapa BitBoy? Ya bagus sih. Kalian kalau ada lihat BitBoy, dia ke Bahamas, dia mau ini dia grebek si Kribo SBF depan apartemennya, nggak keluar dia ini kan. Terus dia juga ke ini banknya Tether itu, Deltec Bank gitu ya. Tapi akhirnya ditemui, kayaknya bakal ada interview atau apa. Bagus sih buat kita sebenarnya. Ya gitu, kayak kita yang ragu-ragu, informasi nggak jelas, ada bagusnya si BitBoy kejar mereka di situ. Jadi ada satu berita kepastian buat kita, ya kan? Cuma si BitBoy ini nyalinya juga bagus. Banyak yang cuma koar-koar tapi nggak ada nyali. Kalau dia sampai ya bagus. Dia diancam juga loh. Dia diancam-ancam itu. Nah, cuma dia bagus petarung juga. Jadi ini. Cuma yang lucu kemarin saya lihat si YouTube luar si Crypto Banter, istilahnya sirik juga lah. Satu sisi ngomong, tapi satu sisi jelekin, saingan juga mereka kayaknya ya. Ya nggak tau lah. Kadang mereka kayak saya, kadang ada yang benci, saya juga bingung. Padahal saya nggak pernah ngurusin YouTube orang ya kan. Tapi itulah, kadang mungkin mereka merasa saingan, ya itu urusan mereka lah. Jadi saya kemarin lihat Crypto Banter, kayaknya wah ini orang sirik juga gitu, negatif juga gitu. Padahal kalau buat kita ya, kayak si BitBoy pergi grebek mereka, itu sangat bagus buat kita. Jadi kita lebih jelas tuh yang kita invest USDT, kita beli. Banyak yang tanya, kok ya gimana? Kita kan juga samar-samar, ya kan? Karena banyak sekali di belakang tuh mafia semua gitu, ya kan? Makanya kalau si BitBoy ini nekat, dia pergi ini ke, ya itu sangat bagus buat kita. Jadi ada satu info yang sangat baik buat kita, ada satu kepastian juga ya kan. Jadi ya kita lihat lah nanti ke depannya gimana berita. Terus market seperti biasa saya bilang, kita yang udah ini zero awal, TP bertahap ya, jangan lupa. Terus lihat besok saya rasa volatile, Rabu rada volatile ya kan. Dan juga besok Rabu terus
Kamis paginya itu monthly candle nutup juga, makanya agak-agak ini gimana nutupnya ya, kita lihat lah ya, nggak usah ini. Kalau ada bantingan, kalau yang udah cuan TP ya kan, ada bantingan ya serok lagi, nggak usah dipusingin. Hadepin aja market ya. Jadi begitu aja video di Selasa ini. Itu yang saya ini yang kalian tanya udah saya jawab ya kan. Oh, satu lagi IOTEX, ada kok tolong minta. IOTEX ya masih bagus, cuma ya dalam bear market ini koreksi ya koreksi. IOTEX masih bagus lah ya, nggak terlalu gimana, belum, nggak ada bad news, nggak ada rumor jelek. Jadi buat kalian siapapun, nggak mungkin begitu banyak koin saya tahu gitu, nggak mungkin saya cek satu-satu gitu ya kan. Buat kalian yang ada hold koin apapun, yang walaupun ya kalian ikuti Twitternya sama Telegram supaya newsnya update gitu buat kalian ya. Jadi nggak perlu tanya ke saya lagi gitu. Kalau kalian ikuti Twitter sama Telegram, Anda misalnya punya koin apa Anda hold, oh IOTEX, Anda coba ikut Twitternya, Telegramnya ya kan. Kadang kalau mereka ada ama YouTube ya ikuti gitu, biar infonya up to date buat kalian ya kan. Jadi begitu aja masukan saya buat kalian yang ada hold coin lain. Anda tanya saya kadang, atau market cap kecil, saya biasa nggak periksa lagi, apalagi kondisi market bearish gitu, saya malas ini dulu, karena resiko besar buat market cap kecil ya. Kalau kita bahas orang salah ngerti, FOMO, debit, nanti tambah hancur. Ada yang kalah bersaing di saat market, karena biasanya bearish time gitu market cap kecil banyak yang hancur, apalagi kondisi begini. Maka saya kurang mau bahas market cap kecil gitu. Yang market cap besar aja kena infus gitu ya kan. Di bear market ini kena banyak kasus terlibat yang dikerjain sampai pasang infus ya kan. Jadi apalagi market cap kecil. Jadi itu aja ya masukan saya. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.